Halo guys, kembali lagi di channel saya Blasius Sibarani. Di sini kita akan membahas soal psikotes, yaitu terkait dengan deret angka atau huruf, dimana ini seperti soal tes untuk masuk ke perguruan tinggi dan juga tes CPNS. Nah, di sini kita akan membahas soalnya dan kita mencari jawabannya. Nah, di sini ada sekitar 40 soal, dan dalam video ini akan saya buat per bagian atau per part, dimana dalam satu video atau satu part itu akan saya bahas dengan 10 soal saja, biar nanti teman-teman yang menonton video ini bisa paham. Nah, jadi untuk yang video pertama ini, part pertama, kita akan bahas sampai soal ke-10. Jadi nanti kita akan bahas yaitu dari 1 ke soal 10. Nah, oke, langsung saja kita kerjakan soalnya, yaitu yang pertama, soal nomor pertama, yaitu ada dibuat 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Nah, di soal ini bisa kita lihat ada 4 angka, 4 deret ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, itu kita harus melihat pola angkanya itu bagaimana. Nah, di soal ini kita bisa lihat bahwa ini polanya ini ditambah dengan 2. Ini kan 1 ke 3, berarti ini dia ditambah 2. Kemudian 3 ke 5 itu juga ditambah 2. Kemudian 5 ke 7 itu juga ditambah dengan 2. Nah, berarti polanya ini di plus 2, sehingga untuk di bagian ini maka dia juga di plus 2. Nah, 7 ditambah dengan 2, maka jawabannya adalah 9. Maka jawabannya 9, sehingga pilihannya adalah pilihan B, yaitu 9. Nah, kemudian di soal nomor 2, yaitu ada soal A, C, E, dan G. Nah, cara untuk mengerjakan deret berupa huruf, kita terlebih dahulu mengubah dari huruf ke angkanya. Misalnya yaitu ini A, maka ini bisa kita ubah menjadi 1. Kenapa 1? Karena huruf A itu kan A, B, C, D, berarti 1 sama dengan A, 2 sama dengan B. Maka kemudian C ini bisa kita ubah menjadi 3. Karena kan A, B, C. C ini kan ketiga. Atau dalam arti C ini huruf di urutan ketiga, makanya kita ubah dia menjadi angka 3. Kemudian E berarti dia angka 5. Kemudian G berarti dia angka 7. Nah, jadi di sini A, C, E, G itu sama dengan 1, 3, 5, 7. Nah, jika kita lihat, berarti di sini
itu dia di plus 2 juga, sama dengan yang soal pertama tadi. Maka di sini 1 plus 3 itu 1 dan 3, 1 ke 3 itu dia di plus 2, kemudian 3 ke 5 di plus 2, kemudian 5 ke 7 di plus 2. Maka di titik-titik ini, di titik-titik, maka ini di plus 2, sehingga dia di sini yaitu 9. Nah, jadi di deret selanjutnya itu dia 9. Nah, kita kemudian mencari di urutan ke-9 itu huruf apa. Maka bisa kita cari di sini, jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka huruf di urutan ke-9 itu adalah huruf I. Nah, sehingga jawabannya adalah I, yaitu A. Jawabannya A. Nah, jadi seperti inilah cara mengerjakan soal yang berupa deret huruf. Kita ubah dulu dari huruf ke angka, kemudian kita lihat polanya bagaimana. Nanti akan bisa dikerjakan. Kemudian yang nomor 3, yaitu ada angka 3, 5, 8, 12. Nah, di sini bisa kita lihat polanya, berarti 3 ke 5 itu dia di plus 2, kemudian 5 ke 8 di plus 3, 8 ke 12 itu berarti di plus 4. Berarti di titik-titik ini, berarti ini kan dia 2, 3, 4. Maka di sini otomatis dia di plus 5. Di plus 5. Nah, 12 di plus 5, 12 ditambah dengan 5, berarti jawabannya adalah di sini yaitu 17. Maka jawabannya adalah 17, yaitu C. Nah, kemudian di soal nomor 4, yaitu A, D, H, M. Nah, sama seperti tadi soal yang nomor 2, kita ubah dulu dari huruf ke angka. Maka di sini bisa kita ubah, A ini 1, D-nya 4, H-nya 8, M berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Berarti dia 13. Nah, di sini bisa kita lihat polanya, berarti 1 ke 4 itu di plus 3, kemudian 4 ke 8 di plus 4, kemudian 8 ke 13 di plus 5 ya, plus 5. Nah, dari polanya ini bisa kita lihat dia di plus 3, plus 4, plus 5. Maka di sini itu dia akan di plus 6. Sehingga nanti dia 13 ditambah dengan 6, jawabannya adalah 19. Nah, huruf apa di urutan ke-19? Mari kita cari huruf apa di urutan ke-19. Berarti dia tadi kan M itu di urutan ke-13. M
N, O, P, Q, R, S. Maka huruf di urutan ke-19 yaitu S. Sehingga jawabannya adalah S. Apakah ada S? Ya, yaitu A. Oke, kemudian nomor 5. Itu ada soal B, G, K, N. Sama juga seperti yang soal tadi, soal nomor 4. Kita ubah dulu ke angka, berarti B jadi 2, G jadi 7, K berarti IJK berarti 11, N berarti 14. Nah, dari sini kita cari polanya. Berarti ini 2 ke 7, berarti dia di plus 5, kemudian 7 ke 11 di plus 4, kemudian 11 ke 3 ke 14, 11 ke 14 di plus 3. Berarti di sini bisa kita lihat ini plus 5 plus 4 plus 3. Berarti polanya ini dia dikurang 1. Karena apa? Tadi kan 5, 4, 3. Maka di pola berikutnya dia di plus 2. Berarti di sini kita tinggal plus 2 kan. Di plus 2. Nah, berarti 14 ditambah dengan 2, maka jawabannya adalah 16. Nah, kemudian kita cari huruf apa di urutan ke-16. Tadi N ini kan di urutan ke-14, maka N, O, P. Maka huruf di urutan ke-16 yaitu huruf P. Sehingga jawabannya yaitu P. Apakah ada P? Ya, ada, yaitu D. Kemudian soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 sebentar saya hapus dulu biar ada tempat untuk mengerjakannya. Jadi seperti itu ya cara untuk mengerjakan yang deret huruf. Kita harus ubah dulu dia ke bagian angka, kemudian kita lihat bagaimana polanya, nanti akan bisa kita kerjakan. Nah, oke, lanjut ke soal yang nomor ke-6 ya, 6. Berarti soal nomor 6. Maka A, C, F, G, O. Kita ubah ke angka, berarti A ini 1, C ini 3, F berarti A, B, C, D, E, F 6. J ini berarti F, G, H, I, J 10. O ini berarti ke 15. Nah, kemudian kita cari polanya bagaimana. Berarti dia 1 ke 3 di plus 2. 3 ke 6 di plus 3, 6 ke 10 di plus 4, 10 ke 15 di plus 5. Maka bisa kita lihat polanya ini berarti dia di plus 1. Setiap pola dia di plus 1. Iya kan? Karena 2, 3, 4, 5. Berarti di selanjutnya
maka dia akan menjadi di plus 6. Sehingga di sini nantinya 15 di plus 6 itu berapa? Yaitu 21. Kemudian kita cari huruf apa di urutan ke-21 ini. Tadi huruf O ini kan urutan ke-15. Maka dia O, P, Q, R, S, T, U. Maka huruf di urutan ke-21 yaitu huruf U. Sehingga jawabannya U, yaitu opsi A. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 7. Itu soalnya 4, 9, 16, 25, kemudian 36. Nah, dari sini kita lihat bagaimana polanya. Mari kita lihat bersama-sama polanya ini bagaimana. 4 ke 9 berarti dia ditambah 5 ya. Ditambah 5. Kemudian 9 ke 16 ditambah 7 ya. Kemudian 16 ke 25 ditambah 9 ya. Kemudian ini 25 ke 36 berarti di plus 11. Nah, berarti di sini bisa kita lihat polanya 5, 7, 9, 11. Itu berarti dia di plus 2. Setiap pola dia di plus 2 karena kan 5, 7, 9, 11 itu kan dia di plus 2. Sehingga di sini berarti dia akan menjadi plus 13. Kok 13? Karena 11 di plus 2 sama dengan 13. Berarti kita jumlahkan 36 di plus 13 itu berapa? 36 plus 13 berarti 49 ya. 49. Maka jawabannya 49. Apakah ada? Ya, ada, yaitu C. Kemudian yang ke-8. Oke, saya hapus dulu. Soal yang ke-8 berikutnya. Jadi untuk mengerjakan soal deret itu kita harus lihat dulu polanya bagaimana. Jangan asal dikerjain ya, itu polanya harus jelas supaya juga dapat jawabannya dengan jelas. Jadi kita tidak asal-asalan mengerjakannya, harus ada pola yang jelas. Oke. Nah, kemudian soal nomor 8 kita lanjut. 1, 2, 4, 8, 11, 32. Berarti di sini bisa kita lihat polanya 1 ke 2, berarti dia dikali 2 ya. Ini 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2 juga, 8 ke 16 dikali 2, 16 ke 32 dikali 2. Berarti di sini bisa kita lihat polanya ini dia dikali 2. Sehingga di sini pun dia akan tetap dikali 2. Maka 32 dikali 2 itu adalah ya 64. Maka jawabannya 64. Apakah ada? Ya, D. Kemudian soal yang nomor 9.
itu ada soal 18, 20, 24, kemudian 32 dan 48. Nah, di sini kita cari polanya bagaimana. Berarti di sini 18 ke 20 dia di plus 2 ya. Plus 2, 20 ke 24 plus 4. Kemudian 24 ke 32 plus 8 ya. Iya, plus 8. Kemudian 32 ke 48 berarti dia di plus 16. Nah, di sini di polanya ini kita langsung bisa melihat ini 2, 4, 8, 16. Maka polanya ini dikali 2. Tiap pola dia dikali 2, ya kan? 2 ke 4 itu kan dikali 2, 4 ke 8 juga dikali 2, kemudian 8 ke 16 juga dikali 2. Nah, sehingga nanti di sini berarti dia di plus 32. Kenapa 32? Karena 16 dikali 2. Sehingga 48, sehingga dia 48 di plus 32. Maka jawabannya berapa? Maka dia 80 ya. Iya, 80. Maka jawabannya adalah 80. Apakah ada? Ya, A. Nah, kemudian soal yang terakhir di part pertama yaitu soal nomor 10. Ada soal yaitu 9, 9, 9, 6, 9, 3. Titik-titik, titik-titik. Ada 2 yang mau kita cari angkanya dari deret ini. Di sini bisa kita lihat ini soal ini bisa kita lihat itu dilangkahi satu angka. Nah, mari kita cari polanya bagaimana ya. Tadi kan saya katakan itu dilangkahi satu angka ya. Berarti ini 9 ke 9, kemudian sorry ini 9 ke 9, kemudian 9 ke 9. Di sini bisa kita lihat polanya ini 9, 9, 9. Maka di deret berikutnya juga tetap, artinya tidak ada perubahan. Maka di sini dia juga sama yaitu 9. Kemudian di deret yang urutan kedua yaitu ini ada 9 ke 6. Berarti dia dikurang 3 ya, ya kan? Dikurang 3. Kemudian 6 ke 3. Ini pun juga sama, dikurang 3. Maka di berikutnya juga dikurang 3. Sehingga 3 dikurangi dengan 3, maka hasilnya 0. Sehingga jawabannya yaitu 9 dan 0. Apakah ada? Ya ada, yaitu C, 9 dan 0. Nah, seperti inilah cara mengerjakan soal mengenai deret angka atau huruf. Perlu diingat, sekali lagi saya sampaikan, untuk deret huruf kita harus ubah dulu ke angka, kemudian kita cari polanya bagaimana, maka nanti akan dapat jawabannya. Oke,
Kemudian di soal berikutnya, dari soal nomor 11 sampai soal nomor 20 akan ada di video part kedua, karena untuk bisa membuat teman-teman semuanya paham akan pengerjaan soal ini. Nah, jadi semoga teman-teman semuanya paham dengan soal yang sudah saya jelaskan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel saya, Precious Sibarani, agar saya bisa terus semangat untuk mengerjakan soal, berbagi pengetahuan kepada kita semuanya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat dan salam sukses.